Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Oke, insyaallah hari ini saya mau share tentang sebuah ayat di dalam Al-Quran surah Yasin yang Masya Allah, ketika saya mendengar penjelasan Ustaz Nu'man, it's really blow my mind. It's amazing, and makanya saya ingin sharing sedikit banyak. Ini adalah terjemahan dari apa yang beliau sampaikan. Semuanya bisa lihat videonya di YouTube. Beliau menyampaikannya di Ramadan hari ke-9 kalau tidak salah tentang a prophet is a sun, the sun, matahari ya. Jadi beliau mengambil dari surah Yasin. Insyaallah banyak yang sudah tahu sebenarnya surah ini, banyak yang sudah menghafal juga. Jadi dalam Quran surah Yasin ayat 13, surah nomor 36 ayat 13, Allah SWT berfirman, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ, dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan itu datang kepada mereka. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا, ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, mereka mendustakan keduanya. فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ, lalu kemudian kami kuatkan mereka dengan Rasul atau utusan yang ketiga. Qalu inna ilaikum mursalun, utusan-utusan tadi menyampaikan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepada kalian. Qalu ma antum, ini jawaban dari penduduk negeri pada saat itu. Ma antum illa bashar misluna, kamu ini hanyalah seperti kami, manusia biasa. Wa ma anzala rahmanu min syai', dan Allah tidak, yang Maha Pengasih, tidak menurunkan sesuatu apapun. In antum illa takdibun, kalian ini hanya pendusta belaka. Jadi Allah sudah menurunkan ini dalam sebuah kaum yang biasanya kaum itu atau sebuah umat itu diberi satu rasul saja gitu ya. Tapi subhanallah, Allah SWT mengirim dua rasul kepada kaum ini. Tidak ada penjelasan kaum ini kaum yang mana. Cuman Allah menspesifikasikan, mengisahkan ada sebuah penduduk di suatu negeri gitu ya. Ashabul qaryah yang diutus dua rasul, mereka tetap saja deny atau mendustakan rasul tadi. Kemudian Allah menambahnya dengan menguatkan dengan rasul yang ketiga, dengan utusan yang ketiga, dan mereka tetap saja mendustakannya. Sampai kemudian di ayat berikutnya Allah menggambarkan ini, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki yang bergegas. Qala, dan dia berkata, ya qaumi, wahai kaumku, ittabi'ul mursalun, ikutilah utusan-utusan itu. Yang menarik, apa yang dijelaskan oleh Ustaz Nu'man Alikan adalah subhanallah, beliau menjelaskan rasul yang biasanya kalau sudah ada rasul tidak perlu ya ada orang yang lain gitu ya. Kalau sudah ada rasul tidak orang yang lain lah apa gitu kan. Ini sudah utusan Allah, langsung mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Tapi ternyata yang menarik, ada orang yang kemudian datang dan merasa harus membantu dakwah yang dilakukan oleh ketiga rasul atau ketiga utusan Allah tadi gitu ya. Dan ini adalah seorang laki-laki dari ujung kota yang lain, subhanallah. Kalau kita melihat surah Yasin ada di ayat 38 ya. Allah SWT berfirman, wasyamtu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim, dan matahari itu berjalan di tempat peredarannya, wal qamaru qaddarnahu manazila, dan telah kami tetapkan tempat peredaran bulan, hatta adakal urjunil qadim, sehingga peredaran itu kembali ya seperti bentuk tanda yang tua. Jadi kenapa ayat ini beliau ambil? Karena ayat ini sedang menjelaskan bahwa bulan, matahari ya, nanti saya kaitkan dengan ayat yang tadi saya baca. Bulan dan matahari itu sudah ada pada tempatnya. Bulan dan matahari itu sudah beredar pada tempatnya masing-masing, pada zonanya masing-masing gitu kan ya. Dan ini memang untuk para saintis biasanya mereka menjelaskannya bahwa 1400 tahun yang lalu aja Rasulullah SAW sudah tahu bahwa asyams itu atau bulan matahari itu sudah punya orbitnya sendiri, dan bulan juga sudah punya orbitnya sendiri. Akan tetapi Ustaz Nu'man tidak melihatnya dari sisi itu. Beliau melihatnya bahwa setiap orang itu
punya peran masing-masing, Rasul itu punya peran masing-masing, dan penduduk biasa seperti kita punya peran masing-masing. Yang menarik, apa yang jadi laki-laki yang datang dari ujung kota yang membantu dakwah dari para Rasul ini, itu ternyata di-highlight oleh Allah di dalam Al-Quran, gitu ya. Itu ternyata disorot oleh Allah, bahkan apa yang disampaikan, dakwah dan lafaz-lafaz disampaikan oleh laki-laki ini ada pada ayat berikutnya, panjang sekali apa yang beliau sampaikan, ya, laki-laki ini. Jadi apa justru yang disampaikan oleh para rasul, 3 orang rasul tadi itu cuma 2, 3, 4 ayat yang disampaikan oleh seorang laki-laki ini, yang dia adalah notabene bukan rasul, tapi dia hanya membantu, merasa ingin harus membantu rasul yang didustakan oleh penduduknya itu, lebih panjang, gitu ya. Ini menunjukkan bahwa peran laki-laki ini penting juga, gitu. Tetapi memang masing-masing akan punya kadarnya, gitu ya, seperti kadar matahari dan kadar bulan. Dan yang menarik, subhanallah, kata Asyam ini sebenarnya menggambarkan kedudukan seorang rasul juga. Di dalam Al-Quran surah Ahzab ayat 45, Allah SWT menyampaikan, menggambarkan kedudukan Rasulullah Muhammad SAW. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai nabi, yang ini adalah Rasulullah Muhammad SAW, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Wada'iyan ilallah, dan menjadi penyeru kepada agama Allah, bi'idnihi, dengan izin Allah, wasirajam munira, dan sebagai cahaya yang menerangi. Jadi beliau, siraj itu dimaknakan sebagai sebuah syams juga, sebagai matahari, gitu ya. Itu sinarnya itu muncul dari beliau dari matahari sendiri, gitu ya. Sedangkan bulan itu adalah refleksi dari sinar matahari. Itu insyaallah semua sudah paham kalau kita belajar sains, ya. Dan yang menarik, Allah menggambarkan Rasulullah SAW itu seperti matahari, di mana cahaya itu menerangi kegelapan, gitu ya. Sedangkan pengikutnya itu adalah bulan, pengikut matahari adalah bulan, dan itu adalah kita, para umatnya Rasulullah SAW. Dan ketika Allah menggambarkan Rasulullah SAW sebagai siraj, sebagai matahari, matahari itu suatu saat akan nggak ada, gitu ya. Dalam arti siang hari hanya ada, nanti malam hari sudah tidak ada, gitu ya. Dan faktanya memang itu yang terjadi sekarang. Rasulullah SAW tidak bersama kita, tetapi masih ada orang-orang yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, yaitu kaum muslimin, kaum mukminin, dan orang-orang yang memang memegang ajaran Rasulullah SAW dan kemudian melanjutkan tugas dari Rasulullah SAW, yaitu mendakwakan Islam. Subhanallah, kalau kita reflect, gitu ya, dengan penjelasan yang ini, gitu ya, itu buat saya menyadarkan kembali betapa besarnya tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, tanggung jawab kita untuk membawa Islam, gitu ya. Representasi dari Islam tidak bisa lagi dilihat karena Rasul sudah tidak ada bersama kita. Cahaya tadi yang sebenarnya harusnya menyinari seluruh bumi, yang ada sekarang adalah night time, kegelapan, gitu ya. Maka tugas dari bulan ini tadi, ya, sebagai followernya matahari untuk tetap bersinar, gitu. Dan subhanallah, yang menarik, bulan itu kan ada fasenya, ya, seperti tadi di surah Yasin, mereka ada fasenya, ada mulai dari bulan fase pertama, gitu ya, atau hilal, kemudian sampai tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, sampai tanggal 15 yang full moon, kemudian berkurang lagi, gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kita sebagai follower, gitu ya, ini kalau di translate ke dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim itu memang ada kalanya ada sebagian dari muslim memiliki keimanan yang masya Allah kuat, ya, yang bisa kita lihat langsung peran mereka di dalam dakwah, dalam kehidupan keseharian, ketaatan mereka kepada Allah, dan sampai meninggal mereka dalam keadaan seperti itu. Ada mungkin muslim yang masih dalam proses untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada yang sudah full moon, ada yang kemudian masih fase hilal, tanggal 2, tanggal 3, gitu. Satu. Kemudian yang kedua, kita sebagai individu pun ada masanya kita itu
subhanallah, kadang kuat iman kita itu terasa sangat-sangat kuat, kita merasa dekat sama Allah, especially kalau bulan Ramadan, kemudian 10 hari terakhir kita banyak beribadah, kita banyak berdoa, kita banyak membaca Al-Quran gitu, kita ngerasa banget Allah itu dekat dengan kita gitu kan. Cuman ada kalanya juga kita itu merasa jauh gitu, atau futur, kalau bahasa yang terkenal itu kita merasa futur. Dan ya seperti itulah levelnya kita sebagai pengikut, sebagai follower. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW, beliau adalah cahaya yang sebenarnya. Beliau adalah matahari, sirajum munira, yang itu menunjukkan bahwa keimanan beliau adalah sudah tidak bisa diragukan lagi, tidak akan pernah naik dan turun, tidak akan pernah kuat dan lemah, is there up to the maximum, bisa dibilang begitu. Jadi itu menunjukkan bahwa ya sudah sunatullahnya gitu ya, karena beliau adalah Rasul, manusia pilihan, karena beliau adalah manusia yang dijadikan contoh bagi seluruh umat setelah beliau gitu ya. Wajar kalau kemudian beliau memiliki bukan hanya wajar ya, dan karena bagaimanapun juga beliau juga manusia gitu loh. Tapi sudah layaklah kemudian kita melihat Rasulullah SAW sebagai contoh ultimate example, contoh tertinggi dalam setiap amal kita. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Pesan terakhir ya, insyaallah, karena Rasulullah SAW tidak ada, maka ada pewaris para anbiya, maka ada orang-orang yang diperlukan ya, yang bukan nabi, bukan rasul, tetapi mereka dekat dengan Allah dan mereka mau melanjutkan perjuangan untuk menyebarkan Islam, mau melanjutkan perjuangan untuk menyebarkan pesan Allah, pesan Islam dengan ihsan, dengan kebaikan, dengan positivity gitu ya, bukan dengan judgment, atau bukan dengan menganggap paling hebat, paling keren gitu ya, karena mereka sudah berislam, beriman dan seterusnya. Insya Allah kalau orang itu dekat dengan Allah, sebenarnya mereka harus menjadi orang yang lebih tawadhu gitu ya, lebih rendah hati, kemudian bukan rendah diri karena mereka tetap bangga dengan keislamannya, cuman mereka menjadi orang yang tidak lagi melihat orang lain sebagai lu kok masih gitu sih gitu ya. Tidak seperti itu, karena pada faktanya seperti bulan tadi, orang itu berproses. Jadi sebelum orang itu menjadi full moon, atau sebelum bulan itu menjadi full moon, mereka sudah mulai proses fase 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sebelum orang itu benar-benar praktis Islam, dekat sama Allah, mereka sudah melalui proses itu, proses jahiliyah gitu ya. Jadi let's not judge them gitu ya. Let's not judge those who hasn't come close to Allah SWT. Let's just give them a chance, help them gitu ya, bantu mereka, jadikan rangkul mereka. Karena sebenarnya ketika Allah menunjuki seseorang, itu adalah sekaligus Allah memberikan tanggung jawab kepada orang tadi untuk menyebarkan cahaya yang sudah dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan cahaya itu tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran. Ini dari surah Yasin yang 2-3 ayat yang saya ikut ya, ini sudah bisa memberikan sekian banyak pelajaran gitu ya. Dan Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hasyr Allah menyebutkan وأنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Jika seandainya Quran ini kami turunkan kepada jibal, maka jibal tadi atau gunung tadi akan crumble out of fear of Allah gitu ya, crumble karena takut kepada Allah. Itu adalah karena tanggung jawab dari isi Al-Quran ini adalah besar sekali. Orang yang sudah ditunjuki Allah dengan Islam, orang yang sudah ditunjuki Allah dengan iman, mereka memiliki tanggung jawab yang besar gitu ya. Mereka memiliki tanggung jawab yang gunung aja ketakutan gitu ya, gunung aja ketakutan untuk menerima tanggung jawab tadi. Maka semua insyaallah semua dari kita yang sudah memiliki iman dan Islam itu sebenarnya menjadi tanggung jawab kita untuk menyinari orang-orang di sekitar kita, menunjuki orang-orang di sekitar kita, membantu orang-orang di sekitar kita supaya lebih mengenal Allah SWT. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Assalamualaikum.